Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami sekelompok akan mempresentasikan materi statistik, yaitu peluang dan peluang bersyarat. Baiklah, kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Syarifah Salsabila, kemudian Halida Waturi sendiri, dan Yulia Pratiwi. Pertama-tama, kita akan membahas tentang peluang. Jadi peluang merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari cara menghitung tingkat keyakinan seseorang terhadap terjadinya sesuatu atau tidaknya suatu peristiwa. Nah, jadi peluang ini ada beberapa bagian, yaitu kaidah pecahan, konsep peluang sampel dan kejadian, perhitungan peluang suatu kejadian dengan rumus peluang, kemudian frekuensi harapan, dan yang terakhir frekuensi relatif. Yang pertama ada kaidah pecahan. Satu, aturan perkalian. Aturan perkalian dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon, diagram Venn, atau tabel silang dengan pasangan berurutan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, jadi ini adalah contoh soal. Nah, misalkan celana dilambangkan dengan A, maka A sama dengan A1, A2, A3. Dan baju dilambangkan dengan B, maka B1 dan B2. Aturan perkalian A dan B tulis A kali B dan diperoleh A kali B sama dengan dalam kurung A1, B1, dalam kurung A1, B2, A2, B1, A2, B2, A3, B1, A3, B2. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat secara langsung menentukan banyaknya A kali B, yaitu N, dalam kurung A kali B sama dengan N, dalam kurung A kali N, dalam kurung B, sama dengan 3 kali 2, sama dengan 6 cara. Nah, ini adalah permutasi. Permutasi adalah pengembangan aturan perkalian yang dapat menentukan urutan atau susunannya, dilambangkan dengan P dan dirumuskan dengan, nah ini adalah rumus permutasi. Kemudian di bawahnya ada contoh soal. Banyaknya permutasi huruf abjad ABC yang diambil 2 unsur adalah, nah bisa dilihat ini adalah jawaban dari persoalan. Baiklah, selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah pengembangan aturan perkalian selain permutasi yang menentukan keanggotaannya atau unsurnya, dilambangkan dengan C dan dirumuskan dengan, ini adalah rumus kombinasi dan contoh menjawab soal kombinasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Helda. Ruang sampel dan dari semua hasil yang mungkin dari suatu kejadian atau percobaan. Titik sampel adalah anggota dari contoh 2 buah mata uang logam. Selanjutnya adalah jawaban dari nomor 1, ruang sampel dalam mata uang 2 A
AG. A, A, Perhitungan peluang suatu kejadian dengan rumus peluang. Jika A adalah sebuah kejadian dalam ruang sampel S, atau A adalah sebuah himpunan bagian dari S, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai dan rumusnya P dalam kurung A N dalam kurung A bagi N per S, di mana P dalam kurung A adalah peluang kejadian A. Contoh soalnya, pada percobaan pelemparan dan ini contoh soalnya. Selanjutnya D, frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu peristiwa pada suatu percobaan yang dilakukan sebanyak N kali adalah hasil kali peluang peristiwa itu dengan N. Frekuensi harapan biasanya dilambangkan dengan FH atau Avianti 2057 secara matematis ditulis. Contoh soalnya seperti ini. E, frekuensi relatif sama dengan frekuensi nisbi. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian adalah banyak kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Frekuensi relatif dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Dan rumusnya, banyak frekuensi K dibagi banyaknya frekuensi percobaan. Logam, kemudian lemparkan sebanyak 30 kali, misalkan hasil yang diperoleh adalah muncul sisi gambar sebanyak 13 kali. Perbandingan kejadian muncul sisi gambar dengan banyak perlemparan adalah 13 banding 30. Nilai inilah yang disebut frekuensi relatif. Peluang bersyarat, definisi. Peluang bersyarat termasuk ke dalam materi ilmu peluang matematika. Di dalam peluang bersyarat ini terdapat suatu konsep di mana dua kejadian dapat disebutkan sebagai kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung. Dapat dikatakan sebagai itu apabila kejadian A berpengaruh atau berkaitan dengan kejadian B. Begitupun sebaliknya, kejadian B berkaitan atau berpengaruh terhadap kejadian A, dan itu dapat disebutkan sebagai kejadian bersyarat atau kejadian saling bergantung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yulia. Baiklah, terima kasih. Contoh peluang bersyarat yaitu contoh soal 1, jika terdapat dua buah dadu yang sama dilemparkan secara berbarengan, diketahui terdapat mata dadu yang ditetapkan tersebut kurang dari 5. Maka carilah peluang dari mata dadu yang pertama, yaitu 2. Penyelesaiannya pada pertanyaan tersebut,
kita dapat mengetahui bahwa kemungkinan muncul mata dadu yang pertama, yaitu 2. Berlangsung sehabis munculnya banyak mata dadu, kurang dari 4. Maka penyelesaiannya untuk pernyataan tersebut yaitu pada contoh sebelah. Nah, lanjut. Untuk contoh peluang yang soal kedua, yaitu dalam suatu kelas terdapat murid yang mempunyai peluang lulus ujian mata pelajaran IPA yaitu 0,7. Apabila siswa tersebut lulus IPA, maka dia harus memiliki peluang lulus ujian IPS yaitu 0,9. Hitunglah peluang murid itu lulus ujian keduanya. Penyelesaiannya misalnya S sama dengan kejadian murid lulus mata pelajaran IPA. Misalnya T sama dengan kejadian murid lulus mata pelajaran IPS. Maka cara untuk menjawab soal tersebut itu dengan contoh yang ada sebelah sini. Lanjut. Untuk contoh soal 3, itu terdapat sebuah tempat yang berbentuk kotak dan berisi 6 mutiara biru dan 4 mutiara merah. Jika di dalam tempat tersebut mutiara ditetapkan dengan acak satu persatu, carilah peluang kejadian terambilnya 2 mutiara merah. Penyelesaiannya misal A sama dengan kejadian terambilnya mutiara merah pertama, misalnya B sama dengan kejadian terambilnya mutiara merah kedua. Misalnya C sama dengan kejadian terambilnya mutiara merah ketiga. Maka untuk mendapatkan penyelesaian pertanyaan di atas, ada contoh di sebelahnya. Lanjut. Untuk contoh soal keempat, yaitu terdapat kantor industri yang berencana untuk menunjukkan para pekerjanya untuk mengikuti pelatihan kantor. Di dalam kantor itu terdapat diantaranya 4 calon pria, yang diantaranya yaitu bagian HRD dan 2 diantaranya yaitu marketing. Kemudian terdapat 4 calon wanita yang terdiri dari 2 bagian marketing serta 2 bagian HRD. Carilah peluang pekerja yang terpilih mengikuti pelatihan tersebut, yaitu pria yang memiliki syarat bagian HRD. Penyelesaiannya misalnya A sama dengan kejadian ditetapkan mengikuti pelatihan dari bagian HRD. Di bagian HRD ini didapati 2 pria serta 2 wanita, maka peluangnya yaitu ada contoh di sebelahnya seperti ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.